Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan gak kurang satu apapun ya guys. Untuk teman-teman, thank you banyak yang udah ngeklik video ini. Dan jangan juga untuk lupa untuk subscribe untuk channel YouTube ini, karena untuk subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like juga videonya kalau memang suka untuk videonya ya. Oke, untuk teman-teman yang baru ngeklik video ini dan ini video apaan sih? Channel apaan sih gitu ya. Perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Dan di channel YouTube ini gue akan nge-sharing ke teman-teman untuk pengalaman pribadi yang pernah melakukan pelunasan, untuk baik itu di kartu kredit atau juga untuk di akun-akun pinjol gitu guys. Jadi kita untuk videonya sih sebenarnya untuk sharing-sharing ya. Terus untuk hari ini mau cerita apa ya? Nah, untuk hari ini kayaknya pengen curhat aja sih perihal galbay. Gimana? Untuk sekarang banyak gak yang lagi kondisinya lagi galbay? Galbay, galbay, galbay itu kayaknya kata-kata yang udah ini ya, kalau di telinga kita yang memang punya pinjol pasti pernah denger ya untuk istilah galbay. Galbay itu adalah gagal bayar ya guys. Jadi ada kondisi pada saat kita punya kewajiban tapi mungkin ada kendala yang kita akhirnya nggak bisa bayar. Nah itu kita biasa sebutnya adalah galbay. Terus gue pernah galbay dan bahkan sampai dengan hari ini pun gue ada yang galbay sampai bertahun-tahun gitu teman-teman. Nah, apaan aja kok bisa bertahun-tahun lah. Nah, kita akan sedikit cerita ya, walaupun agak mungkin nanti agak mencolok-mencolok, tapi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi gini teman-teman, karena mungkin di tahun 2020 ke belakang lagi deh, 2018 sampai dengan 2021 itu kondisinya gue bener-bener yang lagi terjerat banget sama yang dunia pinjol dan juga untuk kartu kredit gitu. Alhasil ada ngambil di 13 titik waktu itu ya, ada yang di Kredivo, ada di Shopee Pinjam, ada di Shopee Paylater, ada di kartu kredit, ada di pinjol-pinjol. Dan setelah gue hitung ternyata banyak banget tunggakannya, sampai meledak puluhan juta. Alhasil karena memang kondisi gaji juga alhamdulillah cukup, tapi maksudnya nggak terlalu besar, terus juga harus yang banyak dibayarin juga. Alhasil nggak bisa semuanya kita bayarin semuanya, jadi ada yang dikorbanin nggak dilakukan pembayaran gitu teman-teman. Dan yang gue utamain waktu itu adalah pembayaran kartu kredit dulu. Untuk pinjol-pinjol tidak dilakukan pembayaran ya, karena memang nggak ada duitnya. Terus ada sekitar 5 pinjol yang memang kondisinya sampai sekarang itu nggak gue bayar sama sekali gitu. Jadi awalnya adalah karena memang ada tunggakan di mana-mana, pengen ada pelunasannya cuman ngefokusin di kartu kredit. Untuk yang pinjol-pinjolnya itu ditinggalin dulu untuk pembayarannya. Kalau ada yang nanya, itu beneran ditinggalin, bener-bener nggak dibayar sama sekali? Iya, bener-bener nggak dibayar sama sekali, bahkan sampai sekarang loh gitu. Jadi langkah awalnya, pertama kita catat dulu untuk di pinjol mana aja. Terus kita catat juga untuk tunggakannya itu berapa. Tapi after itu, karena memang kita nggak bisa melakukan pembayaran, kita hapus aplikasinya gitu ya. Kalau gue pribadi ya, gue hapus aplikasinya. Terus biar nggak ngeliat-liat terus, atau biar nggak pusing aja gitu. Kayak gue kalau misalnya ada aplikasi itu di handphone, bawaannya pusing karena belum bisa bayar kan. Jadi dihapus dulu untuk aplikasinya. Terus ya kalau misalnya di WhatsApp, pasti di WhatsApp diteror, ditagih-tagih itu pasti awal-awalnya. Tapi ya di WhatsApp, terus juga ditanya di telepon, tapi gue nggak pernah bales WhatsAppnya, nggak pernah angkat teleponnya. Ini nggak tahu ya patut dicontoh apa enggak ya, tapi gimana mau balas juga mungkin gue nggak kuat dengan tekanan. Kalau misalnya kita tektok gitu kan belum ada duitnya ya. WhatsApp nggak dibales, telepon nggak diangkat. Terus gimana? Ngubungin orang sekitar nggak? Ya pasti ngubungin kontak darurat yang kita cantumin pada saat pengajuan. Tapi gue jatuhnya udah pasrah gitu. Jadi
gue ngomong juga ke temen gue yang memang dihubungin, lah lu ada hutang ya di pinjol ini? Ya kita bilang iya ada, tapi maaf ya lu udah dihubungin akhirnya karena kondisinya gue lagi masa sulit, jadi gue gak bisa bayar. Jadi untuk yang ditunggakan di pinjol A itu nggak gue bayarin gitu, jadinya dia menghubungi kontak darurat. Terus itu berlangsung sekitar 1-2 bulan 3 bulan doang teman-teman. Dan kalau gue pribadi nggak pernah ada yang datang ke rumah ya, jadi just cuma WA dan juga telepon doang, dan gak ada yang datang ke kantor. Terus after itu sampai dengan hari ini di 2025 bulan Oktober ini nggak ada lagi yang nagih-nagih. Kalau nggak salah waktu itu ada di Kredit Pintar, ada di Easy Cash, ada di mana gitu ya, pokoknya udah nggak ada yang nagih lagi guys, beneran nggak ada yang nagih lagi, bahkan Shopee pun udah nggak ada yang nagih lagi. Dan karena memang kondisinya belum ada yang nagih lagi, gue sekarang fokus untuk yang harus lunasin aja gitu. Jadi itu dari video ini adalah kalau misalnya teman-teman masih memang belum ada uangnya atau belum bisa bayar, ya udah, yang penting jangan ambil pusing untuk yang WhatsApp itu, karena itu akan hilang pada waktunya. Dia akan capek sendiri untuk menghubungin kita. Dia nggak, sampai sekarang pun gue udah nggak ada lagi yang WhatsApp terkait pinjol-pinjol itu, udah bener-bener hilang gitu loh, selama 5 tahun loh, dari 2020 sampai dengan hari ini. Terus jangan dibalas WhatsAppnya, abis dia misalnya WhatsApp sebelum dibaca langsung dihapus aja. Telepon jangan diangkat, diganti aja mode jangan ganggu. Terus udah kayak gitu aja. Sampai dengan hari ini gue nggak pernah buka lagi untuk ataupun download lagi aplikasinya, jadi gue nggak tahu ya untuk si Shopee itu udah berapa dan di yang lain-lain itu berapa gitu. Pada saatnya nanti kalau memang gue udah ada rezeki dan mau lunasin itu baru gue berani untuk download lagi aplikasinya. Jadi bagi teman-teman yang terlalu ngambil pusing bisa sampai mau bunuh diri dan lain-lain, tenang teman-teman, harus berpikir jernih dulu, tarik nafas dulu, dan beraniin untuk ambil langkah pasrah. Pasrah yang dimaksud kalau misalnya gimana ya kalau dia ngubungin teman-teman gue, ya nanti bilang sama teman-teman yang dihubungi, ya maaf ya udah dihubungin, sebenarnya sekarang gue lagi masa sulit, gak bisa melunasin, jadinya dia sampai menghubungi kontak darurat, tapi mohon maaf banget karena memang udah jadi ngeganggu, bisa dihapus aja karena memang sampai dengan saat ini kita belum bisa melakukan pelunasan gitu. Jadi jangan malu untuk mengakui, karena gimana ya, emang itu adanya kan. Jadi ya udah, dengan kita sudah melempangkan, udah mempasrahkan itu, jadi kita nggak terlalu yang berat di kepala, karena kondisinya mau gimana, kita udah berusaha untuk bekerja dan lain-lain. Jadinya minum dulu, masih belum bisa, kita masih ada fokus yang memang harus didahulukan, sedangkan kita tahu itu akan kita bayar ya, tapi nggak sekarang gitu. Jadi tetap semangat aja teman-teman, lakuin dulu yang tadi, hapus dulu aplikasinya, catat dulu utangnya di mana aja, catat rupiahnya, hapus aplikasinya, jangan balas WA, jangan angkat telepon. Kalau ada teman yang nanya confirm, ya bilang aja sejujur adanya. Kalau memang nanti pun ada yang datang ke kantor, temuin, informasiin seada-adanya, sejujur-jujurnya. Kalau lagi sulit dan lain-lain, cari solusi terbaik dan jangan sampai teman-teman down. Yakin semua itu pasti bisa dilewatin gitu ya guys. Semangat aja, mudah-mudahan kita bisa ngelewatin semua ini, dan jangan sampai berpikir mau gitu ya, karena balik lagi kita masih dikasih sehat, jadi usaha dulu. Kalau ada temen, tarik, kita ajak curhat dulu biar luap sedikit ya, atau bisa di kolom komentar curhatnya biar nanti tak baca dan kita balas-balas lagi. Oke, itu aja untuk sekian video kita hari ini di channel YouTube Menuju Lunas. Thank you banyak yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan kita kuat ya. Balik lagi doain kita sama-sama bisa melunasi untuk semuanya. Dan kalau misalnya gue pun untuk semuanya udah lunas, nanti gue akan traktir ke teman-teman dan informasi ini, gue pun bisa ngelewatin ini gitu ya teman-teman. Semangat ya. Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you udah 291 subscriber. Bye bye.